Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini di salah satu tempat dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ini menambah ilmu dan kita bersemangat di dalam mengamalkannya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan kitab Qawaidut Tauhid, yang mana pada pagi ini kita melanjutkan kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga dari kaidah Tauhid Ar-Rububiyah yang kita sarikan dari kitab Syekh Walid As-Suaidan. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kaidah yang ketiga adalah At-tauhidu awwalu wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah merupakan kewajiban pertama dan terakhir. Tauhid merupakan kewajiban yang pertama dan terakhir. Ini kaidah yang ketiga di dalam kitab ini yang berkaitan dengan kaidah Tauhid Ar-Rububiyah. Sebagaimana ya kita sudah bahas pada pagi kemarin dua kaidah. Kaidah pertamanya tentang hakikatut tauhid wal jam'u bainan nafi wal isbat wa hiya wadihah. Hakikat tauhid itu apa? Adalah menggabungkan antara an-nafi meniadakan dan al-isbat menetapkan, dan itu jelas ya. Yang kedua adalah at-tauhidu asasul amali wa asluhu. Tauhid itu sebagai pondasinya amal. Nah, yang ketiga pagi ini kita akan bahas at-tauhidu awwalu wajibin wa akhir wajibin. Tauhid itu merupakan kewajiban pertama dan kewajiban terakhir. Apa makna kalimat ini? Berkata Syekh Walid As-Suaidan, wa ma'na dhalika anna awwal ma yadkhul bihi al-'abdu fi dinillahi 'azza wa jal innama huwa an-nutqu bit-tauhid fala yuhkam 'ala al-insani bi annahu muslim illa idza jaa bi kalimatit tauhid. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kewajiban yang tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir, bahwa hal yang paling pertama ketika seorang muslim atau seorang hamba masuk kepada Islam mengucapkan kalimat tauhid ya, mengucapkan kalimat tauhid. Dan seseorang tidak dianggap muslim kecuali dia mengatakan kalimat tauhid ya, mengatakan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Inilah kalimat tauhid.
Nah, kalimat tauhid bukan hanya sebagai dasar atau fondasi agama, tetapi dia merupakan fondasi dari bangunan syariat yang paripurna. Sebelum salat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, maka tauhid merupakan asas dari segalanya. Bila mana puasa, bila mana salat, puasa, zakat, haji dikerjakan, tapi landasan tauhidnya tidak benar, maka seperti yang sudah kita ambil pada kaidah yang kedua, kalau tauhidnya akan ibadahnya akan sia-sia. Maka oleh itu, ya, Syekh Walid As-Suaidan menukilkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dan aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, wa yuqimus salah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan kemudian mereka bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka mengerjakan itu semua, kata Nabi SAW, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi ketika seorang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, lalu dia mendirikan salat, kemudian dia bayar zakat, maka dia terjaga darahnya dan kehormatannya. Terjaga kehormatannya, terjaga darahnya dan hartanya, kecuali dengan bihaqqil Islam dan perhitungannya atas Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan pondasi dan hal yang paling pertama diwajibkan di dalam Islam, dan juga merupakan hal yang paling terakhir. Ya, kewajiban pertama bukan hanya tauhid, tetapi dia harus dikawal hingga akhir hayat kita. Kalimat tauhid itu harus ada dalam diri ini. Di dalam hadis yang lain, di Sahih Muslim, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ucapannya, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia kufur dengan seluruh sembahan selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, maka haramlah baginya darahnya, hartanya, dan perhitungannya atas Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban pertama di dalam agama kita. Waqad ajma' ahlus sunnah, nah, beliau menukilkan kesepakatan para ahlus sunnah telah bersepakat, ya, ala anna awwal wajibat 'ala al-'abdi huwa tauhid. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama, ya, bahwa kewajiban pertama adalah seorang hamba adalah bertauhid. Namun waqad khalafa ahlul bid'ah fi dzalik, dan berbeda dengan para ahlul bid'ah dalam bab ini. Ada yang mengatakan bahwa kewajiban pertama itu harus ragu dulu, ragu lalu dicari. Atau misalnya kewajiban pertama an-nazar wa tadabbur, melihat dulu, ditadaburi, kalau seandainya masuk di dalam akalnya yakini, kalau tidak maka tidak. Bukan ini. Kewajiban kita sebagai pertama di dalam hidup ini adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala wal khaliq wal razik wal ma'bud, yang disembah. Dialah harus meyakini itu, meyakini semua itu Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan orang yang mengatakan kewajiban pertama adalah keraguan dulu lalu dicari, atau nazar wa tadabbur dulu, ya, dilihat-lihat dulu kemudian ditadaburi, maka ini adalah perkara yang menyelisihi aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa kulluha aqwalun jarrat ala khilafil haq
wa ma qarraratul adillah. Semua pendapat tadi itu menyelisihi kesepakatan para ulama, menyelisihi dari apa yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil yang sahih. Ikhwal kiram, balil haqqu, yang benar apa? Ma qarrarahu ahlus sunnah wal jamaah min anna awwala wajib wat tauhid. Kewajiban pertama adalah tauhid. Walidzalika annal anbiya, kita lihat sesungguhnya para nabi awal ma ya'muruna bihi umamahum minas syara'i innama huwa tauhid. Para anbiya, ya, mereka semua menyeru, pertama kali yang mereka seru, yang mereka ajak umat mereka untuk bertauhid. Lihat Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, beribadahlah kepadanya, kalian tidak punya ilah selain dia. Begitu juga dengan seluruh para nabi. Pada umumnya nabi dan rasul, ya, semuanya mereka menyuruh kepada tauhid. Menyuruh kepada tauhid. Tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka menyuruh kepada tauhid. Itulah yang pertama kali yang didakwahkan oleh mereka. Mengembalikan umat kepada, ya, kepada kebenaran, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhkan dari kesyirikan, jauhkan dari penyimpangan. Inilah tugas mulia para anbiya, dan tugas mulia ini pun diteruskan, ya, oleh para a'immah, para ulama, ya, di dalam menyerukan kebaikan-kebaikan ini. Maka ajarkan manusia yang pertama kali tauhid. Kenalkan mereka kepada Rabb mereka, kenalkan mereka kepada, ya, Islam, kenalkan mereka kepada nabinya. Dan ini harus menjadi bagian yang tak boleh terpisahkan, ya, menjadi bagian yang tak boleh terpisahkan. Nah, setelah kita memahami bahwa tauhid merupakan kewajiban pertama, maka tauhid juga merupakan kewajiban terakhir. Di mana di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam disebutkan bahwa faman mata ala tauhid, barang siapa yang meninggal di atas tauhid, ya, bukan hanya di awal kehidupan tapi dijerawat sampai akhir hayat kita. Barang siapa yang meninggal di atas tauhid, maka insyaallah tempatnya surga. Ya, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka itu, ya, diperintahkan bagi siapapun yang menghadapi orang yang sedang sakarat, yang sedang menghadapi kematian, sebelum dia meninggal maka ditalkinkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid ditalkinkan. Sebagaimana dahulu ketika anak itu terlahir di dunia, dia terlahir ke dunia ini, kita sampaikan kalimat tauhid, kita azankan, dan ketika sudah mulai bicara maka kita talkinkan kalimat at-tauhid. Disebutkan bahwa hal yang pertama yang wajib diajarkan kepada anak di saat dia mulai berbicara, yang diajarkan apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia tumbuh besar dan dewasa, kemudian dia menghadapi kematian, maka hal yang pertama yang ditalkinkan pada dia di saat menghadapi kematian adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana jaminan yang telah disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, orang yang menghadapi kematian, maka hendaklah dia, ya, hendaklah dia dibimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ucapkan kepada, ya, orang yang menghadapi kematian kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa tauhid itu adalah kewajiban terakhir, di mana dia awali kehidupan dia dengan mengucapkan la ilaha illallah, diharapkan dia menutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi
kewajiban kita yang paling pokok, yang paling pertama adalah menjaga kalimat ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain dari Sahih Muslim, dari hadis Utsman radhiyallahu taala an, qala Nabi SAW, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Inilah sebuah kabar gembira, dan ini merupakan hal yang pokok untuk kita jaga dalam hidup kita ini. Di dalam sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bahwa aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku adalah utusan Allah, la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Di saat dia bertemu dengan Allah, dia meyakini kalimat itu, bahwa Allah sebagai Rabbnya dan Muhammad sebagai Rasulnya, dia bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak tanpa ada keraguan, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kewajiban pertama adalah tauhid, dan kewajiban terakhir kita juga merupakan menjaga tauhid ini. Maka dia merupakan panduan keselamatan, ya, dia merupakan jaminan untuk bisa kita bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Seorang yang mengatakan kalimat ini, maka insya Allah ketika dia mengakhiri kehidupannya, maka ada jaminan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam melalui sabdanya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya selalu membimbing kita untuk bisa mempelajari tauhid ini, sehingga pondasi agama kita benar, bangunan syariat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kokoh, karena merupakan hal yang tidak boleh, dan karena tauhid merupakan ya sesuatu yang menjadi pokok dalam agama kita ini. Sesuatu yang menjadi pokok dalam agama kita ini. Bahkan pembahasan tauhid inilah yang menjadikan orang-orang kufar Quraisy membenci Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam ya dicaci maki, dihina, dipersekusi, ya, bahkan kemudian dia diusir dari tempat kelahirannya, tidak lain dan tidak bukan melainkan karena dakwatut tauhid ini. Karena dakwatut tauhid, ya, mereka membenci Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan menghinanya, mengatakan dengan kata-kata yang tidak layak untuk dikatakan, disebut sebagai seorang tukang sihir yang sudah gila dan sebagainya, karena dakwah at-tauhid, karena dakwah tauhid. Nah, kalau kita lihat secara rinci, ada 3 hal yang menjadikan mereka ini benci kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah dakwah tauhid, dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itulah pertama kali yang mereka tidak sukai. Bagaimana mungkin ya hanya satu Tuhan yang mengatur alam ini, sementara Tuhan yang banyak saja tidak bisa mengatur, itu kata mereka. Nah, yang kedua, ikhwatal kiram, yang membuat mereka benci kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah bahwa dia sebagai seorang rasul yang diangkat Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Hal ini sangat sulit bagi mereka mempercayainya. Walaupun mereka tahu Muhammad orang yang paling baik, jujur, amanah, tidak terkontaminasi dengan kerusakan lingkungan dan zaman di masa itu, bahkan digelari dia Al-Amin oleh mereka sendiri. Tapi bila mana ya dia mendakwahkan bahwa dia sebagai seorang rasul, maka mereka orang kafir Quraisy tidak mempercayainya. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian pernah mendapati saya berdusta? Mereka katakan tidak. Nah, apakah jika aku katakan di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian?
Apakah kalian percaya? Kami percaya. Maka ketahuilah, aku adalah seorang Rasul yang diutus Allah, yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Apakah kalian mempercayai saya? Apa kata mereka? Kalau ini tidak. Kalau ini tidak bisa. Nah, inilah keangkuhan, inilah kesombongan, inilah ya yang dimana ditutup Allah Subhanahu wa taala hati mereka untuk tidak mempercayai Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang ketiga ikhwatul kiram, yang membuat Nabi Muhammad dibenci dan bahkan dipersekusi, dia diusir dari negeri kelahirannya, adalah dakwah yang mengajak kepada hari, ya, keyakinan adanya hari berbangkit. Adanya hari berbangkit. Ya, mereka meyakini hidup cuma sekali. Setelah itu mati, ya tidak ada kehidupan lagi. Tapi tidak dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa kehidupan kita akan berakhir di dunia ini dan akan ada kehidupan yang hakiki dan kehidupan abadi yang tidak ada kematian setelahnya. Nah, diawali dengan berpindahnya seseorang dari kehidupan dunia menuju alam barzakh. Dan setelah itu nanti Allah bangkitkan setelah terjadinya hari kiamat. Allah giring ke sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar, lalu kemudian disitulah akan dihitung segala bentuk amal-amal soleh mereka. Nah, tiga hal inilah yang membuat kebencian itu semakin besar kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi diusir dari kampung halamannya. Nah, oleh itu ikhwafillah, kenalilah bahwa tauhid merupakan kewajiban pertama dan yang terakhir dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dibimbing dan diberikan menjadi bagian, berikan kesempatan ya, menjadi bagian yang tak boleh terpisahkan ya di dalam agama ini. Jadi bagian umat Islam, jadi bagian orang-orang beriman dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini. Kita wajib mensyukurinya dan kita wajib untuk ya membalas kebaikan ini dengan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan jauh dari kesyirikan. Yang kedua, buktikan rasa syukur kita dengan selalu kita belajar ilmu syar'i sebagai landasan untuk menjalankan perintah-perintah agamanya yang mulia ini. Baik, barakallahu fikum. Inilah kaidah kita yang ketiga, bahwa tauhid merupakan kewajiban yang pertama dan terakhir. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pada pertemuan berikutnya kaidah yang keempat dari kaidah tauhid yang berkaitan dengan tauhidur rububiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara